Maka kata para ulama ya, alkohol itu seperti khamar. Alkohol itu seperti khamar. Kalau dia seperti khamar, maka alkohol itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya, dia tidak boleh diperjualbelikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada hadis terakhir dari bagian masalah pencurian. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala ji'a bisariqin ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala uqtuluhu faqalu ya Rasulullah innama saraq qala iqta'uhu faquti'a ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك ثم جيء بالخامسة فقال اقتلوه أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang pencuri dibawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, bunuhlah dia. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, dia hanya mencuri. Beliau pun berkata, potonglah tangannya. Maka tangan pencuri itu pun dipotong. Lalu untuk kedua kalinya dia kembali kedapatan mencuri dan dibawa ke hadapan Nabi SAW. Dan Nabi bersabda, bunuhlah dia. Kemudian disebutkan bosnya, wahai Rasulullah, dia hanya mencuri. Ya, maka dihadapkanlah untuk ketiga kalinya, dan juga disebutkan seperti kisah yang di atas, ya. Kemudian kembali kedapatan mencuri yang keempat kalinya. Kemudian yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dia. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasai, namun beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang mungkar. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya hukuman asal bagi pencuri itu dibunuh. Ya, secara asal hukumannya dibunuh. Kemudian hukuman tersebut dihapus dengan potong tangan. Asalnya dibunuh, kemudian dihapus dengan potong tangan. Dan ini mafhum dari hadis yang kita bacakan tadi. Tetapi hadis ini sebetulnya adalah hadis yang sangat lemah. Makanya para ulama mengatakan hadis ini hadis yang mungkar. Mungkar itu adalah salah satu jenis dari hadis yang sangat lemah. Kenapa? Karena di sini yang meriwayatkan hadis ini adalah Mus'ab bin Sabit. Mus'ab bin Sabit ini seorang rawi yang lemah, kemudian dia tafarrud dalam meriwayatkan hadis dalam masalah ini. Tafarrud itu dia sendirian meriwayatkan hadis ini. Tidak ada teman-temannya yang meriwayatkan hadis yang sama. Makanya hadis ini dinilai oleh para ulama adalah hadis yang sangat mungkar. Ya, hadis yang mungkar. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah. Sehingga hadis ini tidak bisa mengatakan
bahwasanya asalnya hukuman mencuri itu adalah dibunuh. Tidak. Asalnya hukuman mencuri itu adalah potong tangan. Ya, tidak dibunuh, tetapi asalnya adalah potong tangan. Makanya para ulama mengatakan hukum asalnya dari awal adalah potong tangan, bukan dibunuh. Ya, kalau pencuri dibunuh karena dia mencurinya. Ya, maka aman ya. Wa akhraja min hadis al-Haris ibn Hatib nahwahu wa dzakara Syafi'i an al-qatla fil khamisah mansukhun. Kemudian dikeluarkan dari hadis Haris ibn Hatib yang semisal dengan lafaz bahwasanya Asy-Syafi'i menyatakan bahwa hukuman mati atas orang yang melakukan pencurian sebanyak 5 kali sudah mansuh, sudah terhapus ya. Karena Imam Syafi'i memandang hadis tadi adalah hadis yang sahih ya, makanya beliau menjadikan bahwasanya asalnya kata beliau ada hukuman bunuh terhadap orang yang mencuri, tapi itu dihapus. Tapi sekali lagi saya katakan hadisnya adalah hadis yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Wallahu taala alam. Baik. Kita masuk pada bab baru, bab hadis syarib, bab hadis syaribi wa bayanil muskir. Bab hukuman bagi peminum khamar dan keadaan orang minuman yang memabukkan atau keadaan minuman yang memabukkan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Hafidz Ibnu Hajar masuk pada bab baru, yaitu bab tentang masalah minum khamar ya. Sebelum kita bacakan hadisnya, ada baiknya kita ingin memahami makna khamar ya. Apa itu khamar ya? Para ulama mengatakan khamar itu adalah semua jenis minuman yang memabukkan. Maka semua jenis minuman yang memabukkan itu dinamakan khamar, baik dia padat ataupun cair. Maka baik dia tidak berbentuk minuman tetapi dia memabukkan, maka itu juga disebut dengan khamar. Maka kata para ulama semua yang memabukkan itu adalah khamar ya. Nabi SAW bersabda, kullu muskirin haramun. Kata Nabi SAW, segala sesuatu yang memabukkan itu adalah haram, baik itu sedikit ataukah banyak. Maka kalau ada seseorang meneguk sesuatu, kalau diteguk sesuatu itu dalam jumlah banyak dia mabuk, maka dia haram dan dia adalah khamar. Tapi kalau sesuatu itu diteguk dengan jumlah sedikit, walaupun tidak mabuk tetap dia haram, karena itu juga khamar. Kata Nabi, sedikitnya ataukah banyaknya segala sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Zaman dahulu orang ya kalau mereka ya ingin memabukkan, zaman dahulu mereka dipermentasikan kurma direndam di air ya, kemudian disimpan di kendi yang terbuat dari tanah, kemudian disimpan beberapa hari, kemudian berubah ya air kurma tersebut disebut dengan nabid. Nabid ini ada yang memabukkan, ada yang tidak ya. Dulu ahlul ilm melarang, di awal-awal Islam Nabi SAW melarang seseorang menyimpan air kurma di dalam kendi ya dari yang terbuat dari tanah atau dari logam tertentu yang cepat mabuk ya, atau dari waluh ya, dari waluh wadahnya ya, kendinya dari waluh tersebut. Maka itu dilarang oleh Nabi SAW karena cepat mabuk. Tetapi hukum itu dihapus. Maka terakhir Nabi mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang memabukkan itulah yang haram. Kalau dia tidak memabukkan di sana maka dia tidak haram. Maka zaman dahulu orang melakukan dengan fermentasi ya, dengan rendaman air kurma atau rendaman air anggur ya. Dengan itu mereka membuat khamar. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tentu saja ya ketika berbicara khamar, ahlul ilm sepakat bahwasanya khamar ini adalah haram ya. Khamar ini adalah haram ya. Banyak ayat yang menjelaskan ya tentang pengharaman khamar ya. Di antaranya ya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, kemudian berhala dan mengundi dengan panah adalah perbuatan keji, dan itu adalah termasuk perbuatan syaitan.
maka jauhilah, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pengharaman khamar. Kemudian yang kedua, ya, hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, kullu muskirin haramun. Sesungguhnya segala sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Maka juga ijma' para salaf, ijma'nya para sahabat, ijma' dari masa ke masa tentang menukil tentang pengharaman khamar. Maka khamar itu haram, ya, apapun keadaannya. Baik orang itu dalam kondisi kehausan, kehausan, kededa banyu minum khamar, maka tidak boleh seseorang minum khamar walaupun dia dalam kondisi kehausan. Karena sebagian orang kadang-kadang berdalih bahwasanya kalau dia dalam kondisi darurat boleh Ustaz minum khamar, dalam pengobatan boleh dia minum khamar dalam kondisi kehausan. Kata para ulama rahimahullahu taala, maka khamar itu tidak menghilangkan rasa haus. Makanya dia tidak boleh diminum karena dia tidak menghilangkan rasa haus. Bahkan orang meminum khamar itu dia tambah haus karena dia panas. Ya, maka orang meminum khamar bukan menghilangkan haus. Makanya kata para ulama, orang dalam kondisi kehausan tidak boleh dia minum khamar. Ya, bahkan itu menjadikan dia tambah parah. Dan khamar ini, ya, para ulama berselisih. Kalau sudah tahu mereka sepakat mereka haram, apakah dia termasuk sesuatu yang najis atau tidak? Ya, ini penting, ya. Karena ya kita harus mengetahui khamar ini najis apa tidak. Para ulama, sebagian ulama berpendapat bahwasanya khamar itu termasuk sesuatu yang najis. Apa dalilnya? Ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian, ya, kemudian berhala, ya, kemudian panah yang dilemparkan untuk judi, itu rizqun, kata Allah, rijis. Rijis ini sebagian ulama memaknai makna rijis ini adalah najis, ya. Karena asal dari kata rijis itu adalah kotoran. Maka kata mereka arti rijis di sini adalah najis. Kemudian juga ahlul ilm berdalil dengan firman Allah di dalam surah Al-Insan ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Sesungguhnya dialah Allah yang memberikan kepada mereka minuman yang suci. Ya, para ulama mengatakan, ya, minuman, ya, penduduk surga kata para ulama adalah minuman yang suci. Ya, sedangkan minuman khamar, ya, adalah minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kata para ulama berarti khamar itu tidak suci. Karena minuman ahlu surga itu adalah minuman yang suci. Sedangkan khamar itu adalah minuman yang diharamkan. Karena minuman yang suci itu adalah minuman yang dihalalkan. Berarti mafhumnya kata para ulama, minuman yang diharamkan itu berarti dia adalah minuman yang tidak suci. Kalau dia tidak suci berarti dia najis. Makanya berdasarkan ayat ini sebagian ahlu ilmu berpandangan bahwasanya khamar itu najis. Sebagian ulama mengatakan tidak, khamar itu tidak najis. Dia haram tapi dia tidak najis. Orang tersentuh khamar, dia tidak najis. Dan ini, ya, pendapat sebagian ulama, ya, seperti Imam Al-Muzani, dan ini pendapat Zahiriyah, ya. Bahwasanya di antara pendapatnya adalah, ya, ada seorang, laki-laki, ya, menghadiahkan khamar, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada laki-laki tersebut, laki-laki ini datang membawa khamar kepada Nabi. Kemudian kata Rasulullah SAW, tidak tahukah engkau bahwasanya khamar itu telah diharamkan? Kemudian sahabat ini mengatakan, tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian, ya, laki-laki, kemudian orang membawa khamar ini pun berbisik kepada temannya. Kemudian ditegur oleh Nabi SAW, apa yang kau bisikkan kepada temanmu? Ya. Kemudian, ya, seorang sahabat ini pun menjawab, ia memerintahkan aku untuk menjualnya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan meminum khamar dan Allah juga telah mengharamkan menjual khamar. Kemudian laki-laki sahabat tersebut pun membuka khamarnya, gentong khamarnya, kemudian dia tumpahkan ke tanah. Ketika sahabat ini menumpahkan ke tanah, Nabi SAW tidak menyuruh
para sahabat yang lain untuk disiram dengan air. Kalau dia najis, maka Nabi akan segera memerintahkan untuk disiram dengan air. Sebagaimana Arab Badui kencing. Ya, kencing di masjid langsung diperintahkan oleh Nabi. Ya, disiram dengan air. Tapi kenapa? Karena itu akan dilewati oleh orang. Ya, akan dilewati oleh orang. Tapi Nabi SAW tidak memerintahkan para sahabat untuk menyiramnya dengan air. Dan juga ketika ayat penurunan khamar, ya, pengharaman, karena khamar itu bertahap Allah turunkan pengharamannya. Pertama Allah Subhanahu wa taala melarang seorang salat dalam keadaan mabuk. Kemudian disuruh Allah menjauhi ya orang-orang mabuk, menjauhi khamar. Kemudian dilarang salat dalam kondisi mabuk. Kemudian datang pengharaman tidak boleh meminum khamar. Ketika turun pengharaman ini, maka orang-orang yang punya khamar pada masa tersebut mereka tumpahkan khamar tersebut di jalan. Dan tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwasanya mereka menyiram dengan air. Kalau dia najis pasti akan disiram oleh sahabat Nabi SAW. Kemudian ulama menjawab, ulama yang mengatakan khamar itu tidak najis, kata mereka adapun ayat ini sebutkan ritsun itu tidak najis kata mereka. Dalilnya apa? Azlam, berhala. Maka berhala itu tidak najis kata mereka. Ya. Maka undian ya, maka itu tidak najis kata mereka. Ya, maka dalalatul iktiran ini menguatkan bahwasanya makna rijs di sini adalah bukan najis, tapi dia kotor belum tentu sesuatu yang najis. Kemudian adapun firman Allah di dalam surah Al-Insan bahwasanya minuman orang surga itu adalah minuman yang suci. Maksud di dalam sini adalah bahwasanya minum yang suci itu adalah mereka tidak menjadi air kencing. Ya. Berbeda orang kalau di dunia, kalau dia minum maka berubah menjadi air kencing yang sisanya. Dan ini yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Maka wallahu taala alam, ya, khilaf yang kuat di kalangan para ulama tentang masalah khamar ini, apakah dia najis ataukah tidak. Karena ya ini banyak dampaknya. Ketika kita mengatakan khamar itu najis ataukah tidak. Ya, salah satu contohnya adalah bagaimana kalau seandainya khamar itu berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Kadang khamar itu dibiarkan dia dalam waktu yang lama, waktu tertentu dia berubah sendiri menjadi cuka. Para ulama mengatakan bahwasanya kalau seandainya dia berubah sendiri ya dengan cuka ya, maka dia tidak mengapa, ya, dia tidak menjadi haram karena sudah berubah bentuk. Tapi bagaimana kalau seandainya ada orang yang mengubah bantuan manusia, ya, ada orang mengubah tambah zat tertentu kemudian diubah menjadi cuka, boleh apa tidak? Maka kata para ulama tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW ada sahabat meminta untuk diubah khamar itu menjadi cuka. Bolehkah wahai Rasulullah saya ubah jadi cuka? Tidak boleh kata Nabi SAW. Kenapa? Karena dia mengubah tidak berubah dengan sendirinya. Makanya kata para ulama, kalau ada orang mengubah khamar itu menjadi cuka, ya, dia menjadi cuka, apakah dia najis atau tidak? Ya, bagi orang yang menganggap khamar itu najis, maka itu adalah sesuatu yang mutanajjis, bercampur dengan najis. Jika dia bercampur dengan najis tidak boleh diperjualbelikan. Kalau dia tidak bercampur dengan najis maka dia boleh diperjualbelikan. Ya. Dan tentu ya pembahasan khamar ini banyak dan dibahas oleh para ulama di dalam masalah jual beli. Dan masalah yang zaman sekarang adalah masalah ya jenis-jenis khamar itu banyak. Dan yang pada zaman kita ini adalah seperti alkohol dan semisalnya. Dan ini juga masalah yang pekik ya, masalah yang rumit ya. Apakah alkohol itu bagian dari khamar ataukah tidak? Ya. Karena para ulama mengatakan bahwasanya apakah alkohol itu khamar atau tidak? Karena alkohol itu ya didapatkan juga dia bisa memabukkan walaupun zat yang di dalam alkohol itu sangat banyak ya, jenis-jenisnya ada etanol, metanol dan seterusnya. Walaupun kalau dikatakan biasanya alkohol itu adalah zat yang disebut ada etanolnya biasanya sebutan alkohol, walaupun jenis zatnya sangat banyak sekali. Maka kata para ulama ya, alkohol itu seperti khamar. Alkohol itu seperti khamar. Kalau dia seperti khamar, maka alkohol itu tidak boleh diperjualbelikan.
ya dia tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian ya dia boleh dipakai obat apa tidak ya. Maka kalau dia khamar yang memabukkan, alkohol yang jenis yang memabukkan, maka tidak boleh dia digunakan obat. Dia tidak boleh digunakan obat kalau dia dari jenis yang memabukkan. Makanya dia juga butuh ya penelitian, orang meneliti ya. Alkohol itu apakah itu jenis dari alkohol yang memabukkan atau tidak. Dan kadang alkohol ini didapati juga di obat batuk, kadang ya banyak obat batuk dan semisalnya. Maka kata para ulama, dan alkohol ini zat yang mudah terurai. Ya, zat yang mudah terurai. Ya, dia kalau dipanaskan ya terurai dia. Maka zatnya sangat mudah menguap dan terurai. Para ulama mengatakan kalau alkohol itu dicampur di roti pun ada alkohol. Karena orang bikin roti itu ada raginya. Ragi itu ada alkohol. Tapi namanya orang bikin roti itu biasanya dipanggang, dibakar dan zatnya itu terurai. Makanya dia halal. Karena hilang zatnya. Di buah pun ada alkohol. Jus buah itu ada kandungan alkoholnya, tetapi dia tidak memabukkan. Yang ada pada buah itu tidak memabukkan. Makanya boleh. Kemudian ya ada alkohol itu di obat batuk. Nah, di alkohol di obat batuk ini kadang-kadang ada yang memabukkan. Maka kalau dia bercampur di obat batuk, kemudian kalau masih ada zat alkoholnya yang memabukkan itu, maka dia haram, tidak boleh kita menggunakan sebagai obat. Tapi kalau seandainya hilang zatnya dicampur, kemudian hilang zatnya, tidak ada lagi zatnya, ya, maka apakah boleh diminum obat batuk tersebut? Boleh. Dan biasanya itu kalau sudah dicampur maka dia hilang kadang-kadang karena dia sangat mudah sekali terurai. Maka kalau hilang zatnya tidak ada lagi, maka dia boleh diminum. Tapi apakah boleh diperjualbelikan? Ya, karena khamar itu tidak boleh diperjualbelikan. Maka apakah boleh diperjualbelikan? Yang mencampur dengan sengaja berdosa. Tetapi toko obat boleh memperjualbelikan, pabrik yang enggak ada boleh. Karena dia yang membikin dengan sengaja. Tetapi orang yang sudah di tangan toko kemudian dia perjualbelikan, maka itu tidak masalah karena zatnya sudah hilang. Ini sedikit ya tentang masalah khamar aja agar kita tahu masalah had ini. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh membawakan, Hafidz Ibnu Hajar membawakan beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah orang yang meminum khamr. An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad shariba al-khamr fajaladu bi jaridatain nahwa 40 qal wa fa'alahu Abu Bakr falamma kana Umar istashara an-nas فقال عبد الرحمن ابن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر متفق عليه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa ada seorang laki-laki yang telah meminum khamar dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pun mencambuknya dengan 2 pelapah kurma sebanyak 40 kali. Dan Anas berkata hukuman ini juga dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada masa Umar radhiyallahu taala anhu, dia meminta pendapat para sahabat tentang hukuman peminum khamar. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan bahwasanya hukuman had yang paling ringan adalah 80 cambukan. Maka Umar radhiyallahu taala anhu pun menyuruh untuk mengeksekusi dengan keputusan tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan ada seseorang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia meminum khamar. Ya, meminum khamar. Kemudian orang ini dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang ini dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyuruh mencambuknya dengan 2 pelapah kurma. Para ulama
berselisih dengan penafsiran dua pelepah kurma ini. Apakah dua pelepah kurma ini dicambuk 20 kali masing-masing, yang mana totalnya adalah 40, ataukah dua pelepah kurma ini disampukkan kemudian dicambuk sebanyak 40 kali? Maka kalau dicambuk sebanyak 40 kali berarti totalnya 80 kali karena menggunakan dua cambukan. Oleh karena itu, para ulama rahimahullahu taala mereka berselisih. Orang minum khamar ini hukumannya di dalam Islam berapa kali cambukan? Apakah 40 kali cambukan ataukah 80 kali cambukan? Maka pertama para ulama mengatakan sebelum membahas ini mereka membahas apakah khamar itu had ataukah ta'zir. Kalau had itu hukumannya telah ditentukan. Kalau ta'zir itu hukumannya ditentukan oleh seorang hakim. Maka ta'zir itu berbeda-beda antara satu tempat di tempat lain, antara satu hakim dengan hakim yang lain. Maka ini terjadi khilaf dalam masalah khamar ini. Khamar ini had apa ta'zir? Kenapa? Karena pada masa Nabi SAW, Nabi SAW mencambuk dengan dua cambukan. Penafsiran dua cambukan ini dipersisikan oleh para ulama. Apakah Nabi mencambuk itu 20 cambukan dengan satu batang, kemudian 20 cambukan lagi dengan satu batang, atau Nabi mengambil dua batang tersebut dicambukkan sebanyak 40 kali. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar mencambuk sebanyak 40 kali. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Umar bertanya kepada para sahabat, berapa cocoknya dicambuk orang meminum khamar? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan tidak ada di dalam masalah hudud itu kurang dari 80 hukuman. Artinya hudud itu paling ringan adalah 80. Maka Umar pun menghukum sebanyak 80 kali cambukan. Nah, disinilah khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlu ilm memandang bahwasanya asalnya adalah 80. Minum khamar itu asalnya dicambuk sebanyak 80 kali. Dan Nabi SAW beliau mencambuk 40. Ya, karena menggunakan dua pelapah. Sebagian mengatakan tidak. Asalnya cambukannya itu 40. Nabi mencambuk 20 dan 20. Ya. Taib, kenapa Umar melakukan 80? Kata para ulama asalnya 40, tetapi hakim boleh menambahi dengan hukuman ta'zir. Ya, asal hukumannya had, kemudian hakim boleh menambahi setelah itu. Ya, kalau dia mencukupkan 40 sudah 40 yang wajib. Sisanya terserah hakim. Maka hakim boleh menambah lebih dari 40. Dan pendapat yang kedua ini lebih cocok karena dia berusaha mengkompromikan dalil dan perbuatan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya kata para ulama, makanya kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, asalnya orang yang minum khamar itu dicambuk sebanyak 40 kali. Tapi kalau hakim melihat bahwasanya ini mencalbana, tambah lagi. Ya, tambah lagi dicambuk sampai 70 kali, maka tidak ada masalah. Ya. Maka dilihat kondisi orang tersebut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan seseorang itu dikatakan dia dicambuk? Kapan? Apakah orang minum satu tetes itu langsung dicambuk? Ataukah orang minum segelas baru dia dicambuk? Ataukah sempoyongan baru dia dicambuk? Ya, atau seperti apa? Maka para ulama mengatakan minum khamar itu cukup dicambuk orang itu walaupun setetes dia minum. Ada aku hendak berasa sedikit kayak orang khamar itu misalnya, maka itu dicambuk. Ya dicambuk walaupun dia mencicipi. Maka itu dicambuk di dalam Islam. Ya. Maka di satu tetes yang dia rasakan di lidahnya dia masuk, maka itu kena hukuman had. Ya, sehingga tidak boleh seseorang itu ya dia berusaha mencicipi dan semisal, dan diharamkan dalam Islam. Kalau dia melakukan demikian maka dalam Islam hukumnya dicambuk. Kemudian kapan seseorang itu dituduh dia minum khamar? Para ulama mengatakan orang itu dituduh minum khamar pertama kalau dia mengaku saya minum khamar, maka dicambuk.
Kemudian yang kedua, kapan seseorang itu dikatakan dia minum khamr? Kalau ada dua orang saksi yang adil yang melihat. Ada dua orang saksi yang melihat bahwasanya orang ini minum khamr. Maka kalau ada dua orang ya bersaksi, saya melihat si fulan minum khamr ya hakim. Maka hakim menerima persaksiannya, maka dicambuk orang tersebut. Tentu orang yang bersaksi ini adalah orang yang adil. Adil itu artinya orang yang terpercaya, bukan musuh. Ya, bukan ya orang yang tidak senang sama dia. Kemudian kata para ulama, apakah dicambuk orang minum khamar itu kalau kedapatan baunya? Tidak ada saksi tapi dia tidak mengaku. Tidak ada saksi tapi bau mulutnya bau khamar. Taib. Apakah seorang hakim dia menghukum ya ketika ditanya apakah minum khamar? Kada. Ya. Ya, karena orang kalau berbuat zalim, berbuat dosa itu banyak sekali tipu muslihatnya otaknya. Apalagi maling, ya. Kalau masuk ke rumah kita mengambil buah ya, mengambil buah ditakuni, "Ba apa ke sini?" Ya, "Ba apa menaik buah itu?" Hendak mencok benar ya. Ya, padahal dia mencuri, jelas-jelas mencuri. Maka hakim menemukan misalnya di mulutnya bau khamar, apakah dicambuk dia dengan bau mulut tersebut? Di sini khilaf juga di kalangan para ulama. Sebagian ahli ilmu mengatakan tidak, karena di situ ada syubhat. Bisa jadi mulutnya dasar bau kayak itu. Ya. Maka kata hakim, kata para ulama di situ ada syubhat. Maka tidak boleh dia dicambuk demikian, karena di situ ada syubhat. Sebagian ahli ilmu mengatakan tidak. Kalau tidak ada syubhat di dalam sana dan itu bau-bau khamar kata mereka dan tidak ada syubhat di sana, maka dilaksanakan hukum cambuk tersebut. Wallahu a'lam, pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah tidak dicambuk seseorang karena bau mulut. Karena di situ syubhatnya banyak. Di dalam masalah hudud itu yudra'ul hudud bisyubhat. Hudud itu tidak ditegakkan, tidak boleh dilakukan kalau di situ ada syubhat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dicambuk ya. Kalau dicambuk, apakah dicambuk langsung sekaligus? Ataukah ketika dicambuk tepok oleh hakim misalnya, oleh al-gojok, kayaknya isuk pulang cambuk lah yang kedua, bercicil? Ataukah boleh ya dia minta bercicil? Ya, hari ini cambuk, isuk pulang. Apakah harus dilaksanakan 40 sekaligus pada saat itu? Saat itu dilaksanakan. Tidak boleh dicicil. Ya, tidak boleh dia dicicil. Sehari cambuk, isuk pulang dicambuk, tidak. Di dalam khamar itu langsung dilaksanakan saat itu. Ya, dia dicambuk oleh hakim atau orang yang wakil hakim yang mencambuk tersebut. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wali Muslim, kata Syekh, wali Muslim an Ali radhiyallahu taala anhu fi qissatul Walid ibn Uqbah jalada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 40 wa Abu Bakr 40 wa Umar 80 wa kullun sunnah wa hadha ahabbu ilayya. Wa fi hadzal hadis anna rajulan syahida alaihi annahu ra'ahu yataqayya'ul khamr faqala Utsman innahu lam yataqayya'ha hatta syaribaha. Dalam riwayat Muslim dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan tentang kisah Al-Walid bin Uqbah ya. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW mencambuknya sebanyak 40 kali. Kemudian Abu Bakar pun mencambuk 40 kali dan Umar mencambuk 80 kali. Semua itu adalah sunnah. Dan yang 40 lebih aku sukai. Di dalam hadis itu juga kata Hafidz Ibnu Hajar tercantum bahwa seorang menyaksikan langsung kalau orang itu muntah khamar. Maka Utsman pun berkata tidak mungkin dia muntah khamar kecuali setelah meminumnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini menjelaskan tentang ya peristiwa yang terjadi juga pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, ada seorang sahabat yang bernama Walid ibn Uqbah pernah dicambuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 40 kali.
Dan Abu Bakar juga pernah mencambuk sebanyak 40 kali. Pada masa Umar menerapkan hukuman minum khamar itu dicambuk sebanyak 80 kali. Dan ini sudah kita jelaskan bahwasanya 40 kali itu yang wajib. Setelah itu hakim melihat sampai 80 kali itu boleh. Yaitu kembali kepada ijtihad seorang hakim, dan ini merupakan bab ta'zir, ya, bab hukuman. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama ya mengatakan bahwasanya ya khamar itu adalah peminum khamar itu adalah pelaku maksiat. Dan orang yang meminum khamar telah melakukan dosa besar. Tapi kapan seseorang itu dikenakan hukuman cambuk? Ya, apakah ketika orang itu mengaku langsung dikenakan hukuman cambuk? Apakah ada syaratnya? Para ulama mengatakan syaratnya adalah pertama orang tersebut balik. Kalau yang meminum khamar ini masih kelanak halus, kada paham, ya, dan ini terjadi sering, ya. Ya, kita kadang dengar di medsos dan semisalnya anak kecil meneguk khamar, maka anak kecil tidak dicambuk di dalam Islam. Kalau dia belum balik, dia tidak dicambuk. Kemudian juga orang meminum khamar itu berakal. Kalau ada orang gila mabuk, kada dicambuk. Iya, karena dia tidak memiliki akal. Kemudian yang ketiga adalah orang tersebut dia meminum tidak dipaksa. Kalau dia dipaksa disuruh minum, ya, maka dia tidak dicambuk. Kecuali dia dipaksa disuruh minum ya setengah gelas, dia minum segelas misalnya. Maka ini dikena cambuk karena dia melebihi, ya, dia tidak dipaksa di setengahnya. Maka kata para ulama, kalau setengahnya, kalau dia dipaksa untuk minum khamar, maka dia tidak kena cambuk. Maka orang yang tidak kena cambuk itu ketika dia meminumnya terpaksa. Ketika dia sudah balik, maka dicambuk. Ketika dia berakal, maka dicambuk. Kalau tidak, maka orang itu tidak kena hukuman cambuk. Ya, karena tidak terpenuhi syarat-syarat pada peminum khamar tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, minum khamar ini dosa besar. Kemudian ya ahlul ilm mengatakan bahwasanya apakah boleh kita melaknat orang yang meminum khamar? Ya, boleh tidak kita mengatakan ya ada si fulan yang minum khamar, kita laknat. Maka kata para ulama, melaknat orangnya secara khusus tidak boleh. Tapi boleh kita melaknat secara umum peminum khamar. Semoga Allah melaknat peminum khamar. Tapi kalau kita menuduh orang tersebut, ya namanya untung misalnya, mudahan Allah melaknat untung, ini kada boleh. Ya, kenapa? Karena ini la'an muayyan, melaknat langsung, itu tidak boleh. Pelaku maksiat secara khusus itu tidak boleh. Tapi kalau maksiatnya dilaknat itu boleh. Allah melaknat pencuri misalnya, boleh. Tapi orangnya langsung kita laknat itu tidak boleh. Makanya Nabi SAW selalu melaknat adalah perbuatan dosanya atau perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya di zaman sahabat Nabi SAW itu ada orang minum khamar. Walaupun zaman sahabat Nabi adalah zaman yang sangat mulia, ya, generasi terbaik, tetapi tetap saja ada maksiat. Kita jelaskan bahwasanya di zaman Nabi, ya, itu ada pembunuhan. Di zaman Nabi SAW, ya, walaupun itu zaman terbaik, ya, khair qurun qarni, kata Nabi, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Walaupun itu ada sebaik-baik zaman, tidak menafikan adanya maksiat. Ada maksiat di zaman Nabi SAW. Kalau di zaman Nabi ada maksiat orang meminum khamar, maka tentunya zaman setelahnya akan lebih banyak lagi. Semakin kesini zaman itu semakin rusak. Mungkin dahulu khamar itu menjadi aib, sekarang menjadi biasa. Mungkin ya menjadi nanti adalah sesuatu yang sangat lumrah, orang tidak lagi merasa risih dengan orang meminum khamar. Ya, maka ini penting, ya, seseorang memahami bahwasanya kalau di zaman Rasulullah ada orang meminum khamar, maka zaman setelahnya pasti akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, dan khamar ini adalah ummul khaba'is, induk dari semua perbuatan jelek.
Ya orang kalau minum khamar itu sudah dia melakukan perbuatan jelek. Ya dia menjadi buas, ya, durhaka sama orang tuanya, bahkan dia bisa membunuh, ya, memperkosa, berzina. Makanya kata para ulama khamar itu ummul khaba'is. Orang minum khamar maka dia akan melakukan semua perbuatan maksiat. Dia akan berjudi, berzina, mungkin dia akan membunuh, mungkin dia akan merampas, maka ummul khaba'is. Dan ini bahaya sekali orang meminum khamar. Dan khamar ini ya kadang ya datang dalam bentuk yang mungkin tidak disadari oleh sebagian orang, ya. Kadang ya khamar itu datangnya dalam bentuk dikemas dalam bentuk ya minuman hangat dan semisalnya, padahal dia adalah khamar, ya. Dan ini na'udzubillah ya tersebar di kalangan kaum muslimin, dan wajib bagi kita memperingati anak-anak kita, istri kita, keluarga kita ya dari hal-hal yang semacam ini. Karena ini orang kalau sudah terkena khamar, candu dengan khamar, maka ya dia akan berefek ke yang lain, ya. Maka akan susah dia menghilangkannya, ya. Maka akan terjerat narkoba, akan terjerat ya dengan hal-hal yang lainnya. Maka seorang muslim harus punya agama, ya, punya agama. Dan cara menghilangkan sebetulnya minum khamar ini, orang menghilangkan kecanduan dari minum khamar ini tidak ada cara yang lain. Pertama dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua dia memperbanyak ibadahnya, ya, memperbanyak ibadahnya. Kemudian ketiga dia putus semua hubungan dengan teman-teman yang mengajak dia kepada minum khamar. Karena asalnya khamar ini akibat perhubungan, hubungan dengan teman, hubungan dengan kawan, itu yang mengajak. Makanya kita ini, orang Indonesia ini punya sifat kadanyamanan dengan kawan. Ini penyakit yang paling berbahaya. Kadanyamanan dengan kawan. Ayo umpat dah, kadanyaman aku. Akhirnya umpat. Ini rasanya sedikit aja. Kadanyaman nolak bahaya semalam ya. Penyakit kadanyaman ini keliru betul. Ya, ini penyakit yang kadanyaman ini keliru. Anda tidak boleh rasa kadanyaman terhadap sesuatu yang batil. Kalau salah bilang salah. Ini ini salah. Kenapa ikam? Harus kita tegas. Ya, bukan seorang itu rasa kadang-kadang itu keliru. Orang ahlul batil saja dia nyaman-nyaman menawarkan apa? Kebatilannya. Kenapa masa kita tidak tegas? Perkara yang batil tegas, perkara yang bid'ah tegas. Jangan seseorang merasa tidak nyaman. Ya. Maka ini perkara bid'ah, afwan nak ada kawa bid'ah, sudah selesai. Ya. Maka seseorang tegas di dalam segala sesuatu, tetapi diperhatikan hikmah, ya. Hikmahnya diperhatikan. Artinya seseorang tegas, bos afwan, ini kada kawa, kenapa? Ini kada sesuai pada ajarannya dari Nabi SAW. Disampaikan dengan lembut, ya. Maka orang akan terima. Ya. Sama perkara maksiat, ya, Anda harus tegas. Tidak boleh tidak tegas, ya. Orang tua juga harus tegas. Lihat anaknya bermaksiat, tegas. Ya, jangan rasa kasihan itu ya menjadikan kita mentolerir dia melakukan perbuatan maksiat. Maka sifat kadanyaman ini dihilangkan, apalagi dalam perbuatan dosa. Dan ini penyakit kita orang-orang Indonesia, rasa kadanyaman non orang. Akhirnya diapai orang mau aja, ya. Maka ini keliru, ya. Ini sebetulnya akhlak yang bagus ini. Punya sifat suka menolong, tapi keliru. Ya, tapi keliru, tidak pada tempatnya. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau yang mau bertanya, tafadhol. Kalau tidak kemarin membahas masalah saksi itu perempuan yang tidak boleh menjadi saksi. Nah, kasusnya kalau seandainya dia dianggap sebagai saksi kunci dan perkara sedangkan itu nanti akan dilakukan keputusan polri, bagaimana? Apakah tetap tidak bisa jadi sebagai Perempuan dalam hudud tidak bisa jadi saksi, tapi kalau dia saja yang melihat, misalnya dia saja yang mengetahui, dia sebagai bukti saja. Dia sebagai bukti, tetapi dia tidak bisa menentukan sebuah hukuman. Nanti hakim mempertimbangkan. Kalau hukuman hadnya tidak bisa ditegakkan, bisa hakim menegakkan hukuman takzir. Misalnya, contoh orang mencuri, misalnya dilihat oleh seseorang. Orang ini tidak bisa dijadikan saksi karena ada beberapa faktor, ya. Tetapi hakim bisa menjadikan salah satu bukti dia, pertimbangan dia dalam memutuskan hukum. Taib, kata hakim, kamu tidak terkena hukuman mencuri, tapi kamu kena hukuman yang lain, misalnya. Ya, mengganggu kenyamanan orang, misalnya. Terus apa hukumannya, di penjara 10 tahun, misalnya. Maka hakim bisa berdasarkan persaksian ini. Dia
tidak bisa menjadi saksi, tapi dia bisa menjadi pertimbangan, menjadi bukti oleh seorang hakim di dalam memutuskan. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Kajian Salman. Oh, Syarifan. Ini sudah dihitung, jadi kalau Indonesia sudah sampai, anggap hari ini tanggal 8 Al-Muharram. Oke. Itu dan ada begitu juga, apakah tanggal 8 Al-Muharram itu juga zakat yang dikeluarkan? Iya. Untuk dibagikan ke 8 golongan yang wajib menerima. Iya. Zakat itu sifatnya faur, segera. Zakat itu tidak boleh diakhirkan walaupun 1 hari. 1 hari tidak boleh diakhirkan, maka harus dikeluarkan. Taib, saya mengeluarkan Ustaz tanggal 8 tapi belum selesai, ada masalah. Yang penting dikeluarkan. Misalnya Sidin berzakat, duit Sidin 100 juta misalnya zakatnya. Duit Sidin, simpanan Sidin 10 miliar lebih misalnya. 100 juta zakatnya. Sehari kan kalau dihabiskan 100 juta itu. Tapi dia mulai dia keluarkan. Tapi salah besar, dia hari itu berzakat tidak dia keluarkan. Itu yang salah. Jadi dia harus dikeluarkan, tapi tidak mengharuskan dia habis pada hari tersebut. Karena kalau jumlah nominalnya besar, itu bisa jadi tidak habis dalam 1 hari. Kadang mencari orangnya kadada apa macam. Tetapi dia harus dikeluarkan. Dia harus dikeluarkan. Kalau zakatnya cuma 250.000 sehari, kada sampai sehari, sejam sudah habis. Ya. Tetapi kalau yang zakatnya yang puluhan juta, itu mungkin butuh sehari, 2 hari, 3 hari. Yang penting pada hari hanya dia mengeluarkan. Walaupun kada habis kada apa-apa. Yang penting dia keluarkan. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam. Makan tapai? Nggih. Kalau tapainya banyak makannya mabuk kah? Hah? Berarti itu tapai yang haram. Iya, karena tapai itu setahu ulun kalau jumlah yang besar itu kada memabukkan. Mabuk pian? Mabuk. Berarti itu tapai yang jenis yang haram. Karena tapai itu dikonsumsi walaupun 10 kilo dimakan, kadang mabuk dia. Dia tidak memabukkan, bukan jadi memabukkan. Ya, fermentasinya itu tidak memabukkan. Tetapi ya mungkin itu pian wallahu alam penjualnya apa yang dicampur bisa jadi ya. Tetapi pada asalnya dia tidak memabukkan, makanya dia boleh jual belikan. Ya. Khamar itu baunya khas sekali. Tidak ada subhat rasanya kalau itu dijadikan alasan. Yep. Sebetulnya ada subahnya banyak. Kalau orang itu pernah minum nabid itu minuman apel itu difermentasikan. Itu nabid itu ada yang memabukkan, ada yang tidak. Baunya sama. Ketika dia minum yang memabukkan, mabuk dia. Ketika nabid itu dia yang tidak memabukkan, tidak mabuk, tapi baunya sama. Itu ada syubhat. Ya, ada syubhat. Kurma pun juga demikian. Kurma yang difermentasikan, ada yang memabukkan, ada yang tidak. Makanya nabid itu ulama berselisih. Nabid itu khamar apa bukan? Yang benar nabid itu bukan khamar. Tetapi kalau dia nabidnya memabukkan, dia haram. Kalau nabidnya tidak memabukkan, maka dia tidak haram. Dan baunya sama. Di sini ada syubhat. Mungkin khamar di luaran, mungkin gambar kai apa macam itu mungkin sama ya baunya ya, atau yang lain. Tapi kalau nabid dan yang lainnya, nabid dan semisalnya itu baunya sama, yang memabukkan dan tidak itu sama. Wallahu a'lam ya. Ada syubhat di sini ada sehingga, dan itu juga kembali kepada hakim. Kalau hakimnya menganggap bahwasanya bau khamar itu bukan syubhat, itu juga pendapat ulama. Tadi saya jelaskan itu masalah khilaf ya. Kalau ada hakimnya memandang tidak, saya bau khamar itu menganggap itu ada sesuatu yang memabukkan, dan itu pendapat Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala beliau melihat demikian, bahwasanya bau itu lebih kuat kata beliau daripada sekedar orang bersaksi.
Ya, daripada sekedar orang yang bersaksi, tapi dengan syarat tidak ada syubhat. Nah, masalah menafikan syubhat tidaknya ini kembali sebetulnya kepada hakim itu sendiri. Ya, wallahu a'lam. Taib. Ya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah tadi ya, masalah di minuman kaleng ya. Ada alkohol sebagai pengawet gitu ya, biar dia tidak basi. Apakah tidak boleh meminum minuman kaleng tersebut? Maka tadi saya jelaskan, alkohol itu banyak sekali turunannya. Isinya ada metanol, etanol ya, banyak sekali ya, bukan puluhan mungkin turunannya. Maka apakah itu zat-zat itu, apakah zat itu memabukkan apa tidak? Nah, itu harus dipastikan. Kalau dia tidak memabukkan, maka tidak ada masalah kalau dijadikan bahan campuran. Ya, kalau zat itu tidak memabukkan, karena tidak semua jenis alkohol itu memabukkan. Alkohol yang ada mungkin digunakan untuk zat yang misalnya di sebahagian minyak wangi misalnya, ada alkohol. Tapi jenis alkoholnya itu di dalamnya itu zatnya itu ya, ada yang tidak memabukkan. Ya, ada yang tidak memabukkan. Ya, kalau diminum karena mabuk matinya. Ya. Ada zat, kandungan zatnya itu tidak memabukkan. Maka tidak bisa kita katakan semua ya turunannya dia itu adalah memabukkan. Maka harus ada orang ahli memastikan ini kandungannya apa. Oh, kandungannya jenis alkohol yang isinya misalnya etanol, isinya metanol, isinya apa? Pokoknya 00 ada pokoknya lah. Ya. Makanya apakah itu memabukkan apa tidak? Kalau kata ahlinya itu memabukkan sedikit atau banyaknya, maka ketika dicampurkan dengan minuman tersebut, apakah dia terurai apa tidak? Kalau dia terurai misalnya, sudah ada zatnya apa tidak? Masih tidak ada. Berarti kalau dia terurai tidak ada zatnya, maka dia halal. Ya, dia halal. Tetapi kalau seandainya ada zatnya, masih ada campurannya, maka dia haram. Tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh diminum. Walaupun teh kotak, kalau misalnya ada, ya. Tapi itu butuh orang yang ahli menetapkan. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua adalah masalah seorang hakim, dia mengambil sampel dari bau mulut kemudian diperiksa di lab. Apakah itu sebagai bisa jadikan menjatuhkan hukuman had? Itu sebagai bukti penguat saja. Tetapi namanya had itu tetap dia akan dilihat dari pengakuan ataukah sesuai dengan dua orang saksi. Adapun itu ada sebagai bukti penguat. Kalau seandainya dia tidak ada dua orang saksi dan tidak ada dia mengaku, maka hakim bisa menjatuhkan hukuman yang lain. Ya, ikam bau khamar, terbukti di lab ini khamar. Tapi aku kan bisa menjatuhkan hukuman khamar. Tapi ikam membuat syubhat, aku hukum ikam 10 tahun misalnya ya. Ya. Maka bisa hakim dengan dia melakukan takzir dan semisalnya. Taib. Assalamualaikum ya Ustadz, izin bertanya. Apakah buah pala termasuk buah yang diharamkan? Apabila dimakan dalam jumlah banyak bisa memabukkan. Buah pala ini khilaf ulama terdahulu ya. Dan wallahu alam, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini yang berhati-hati hendaknya dihindari karena ini bisa memabukkan. Ya, karena bisa memabukkan. Maka pala ini biasanya digunakan rawon ya. Ya, dalam yang lain-lain ya. Maka pian nungkar rawon kada bepala tuh. Ya, bikin sorangan di rumah ya. Taib. Ya, ini khilaf ya, masalah khilaf ya masalah khilaf. Tapi saya condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya hal tersebut ya lebih baik dihindari dan itu lebih berhati-hati. Ya. Ada seseorang ketika berjalan di jambret dan dia melakukan perlawanan. Ketika di jambret lengan dia ketika di jambret lengan dia berhasil membawa kabur motor. Si penjambret bagaimana hukum baginya? Oh Ustaz, di sini menanyakan jambret saja, hukum jambret. Jambret ya hukum yang itu pencopet ya. Jambret itu adalah pencopet ya, tapi jambret ini mungkin lebih dalam bentuk terang-terangan. Kalau copet kan tidak diketahui ya. Maka para ulama mengatakan jambret ini nanti kena hukum takzir oleh seorang
hakim. Dia mengambil cepat gitu ya. Maka dia kena hukuman ta'zir oleh seorang hakim. Hakim nanti menghukumnya, bisa jadi hukumannya itu lebih berat daripada pencuri. Kata hakim potong kedua tangannya bisa jadi. Ya, maka itu kembali kepada seorang hakim ya. Maka ini dikembalikan ke hakim masalah ta'zir ini. Ya, ini mungkin ya. Masalah pala tadi ya, kalau bisa dihindari. Rawon bisa lah dibikin tanpa pala, bisa. Bisanya enak aja kan? Taib. Ya. Ya masa bikin tanpa pala, rawan khusus rawan khusus tanpa pala gitu ya. Taib, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dan doa kafatul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.